kasih. Kedatangan kami di sini bang ingin mewawancarai sedikit pertanyaan lah tentang PKI. Boleh. Langsung ke pertanyaannya aja ya bang. Aman. Nah, yang pertama, kapan usaha vape store berdiri dan di mana lokasinya? Berdirinya itu di tanggal 22 Februari tahun 2025. Lokasinya di Jalan Dr. Wahidin nomor 2A. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya bang. Boleh. Apakah status kepemilikan usaha ini? Kalau statusnya sistemnya masih bagi hasil karena dari 2 kepala donatur. Jadi dananya masih di 50%. Pertanyaan ketiga bang, apa saja produk yang tersedia di vape store ini? Kalau untuk produk bervariasi sih, kita mulai dari device-nya dulu. Itu ada pod, ada mod, terus ada IO, terus kalau untuk liquid-nya itu juga jual di Freebase, Salnik, sama di Pods Friendly. Jadi kalau Pods Friendly itu bisa dipakai di semua device, di pod bisa, pakai di mod juga bisa. Itu lanjut pertanyaan keempat, bagaimana awal mula abang membangun usaha ini? Kalau untuk awal mulanya, karena di awal banget aku seorang user kan ya, seorang vapers. Jadi karena aku punya pemikiran daripada harus jadi pembeli terus, sesekali kayaknya boleh dijadikan cuan buat jadi penjual. Jadi karena aku basicnya sebagai pengguna juga dulu, jadi aku lebih enak memahami apa yang customer mau, mulai dari liquid, device-nya, apa segala macam, enak gitu ngertinya. Berarti awal mulanya dari lihat orang lah ya. User juga sebagai pemakai ada dana lebih, buka usaha sendiri. Lanjut pertanyaan nomor 5 bang, bagaimana visi dan misi abang ke depannya untuk vape store ini? Kalau visinya aku bingung ya, tapi kalau untuk misinya sendiri, ya aku berharapnya untuk menjadikan vape sebagai alternatif lain buat rokok-rokok di luar sana. Karena kalau dari impact kesehatan, vape itu bisa dibilang sedikit minim resiko daripada rokok konvensional pada umumnya. Satu kurang rokok. Iya. Lanjut pertanyaan nomor 6 bang, siapa saja segmen dari pasar dari usaha ini? Kalau targetnya udah pasti itu mereka yang pengen beralih sih dari rokok konvensional ke rokok alternatif, ya terutama vape inilah. Oke bang, lanjut. Sekarang di pertanyaan ketujuh, apa saja keunggulan kompetitif dari vape store ini? Kalau keunggulan kompetitif sebenarnya bisa dibilang nggak ada, karena dari beberapa toko vape yang ada di Pontianak ini, mereka mempunyai kayak serikat retail, jadi itu tidak boleh ada persaingan harga. Jadi untuk semua toko yang ada di Pontianak yang aku tahu, itu tuh harganya sama. Misalnya saya jual 110, mereka juga jual 110. Tapi paling yang bisa kita angkat buat jadi keunggulan dari toko ini, yang pertama sih pasti dari kualitas kita, coiling dan whipping. Coiling whipping itu kayak ganti kapas, ganti coil punya customer. Terus kelengkapan barang-barang kita jual, sama ya penerimaan kita lah, pelayanan kita sama customer masuk kayak gimana atau segala macam. Paling yang bisa dijadikan keunggulan cuman di beberapa poin tadi. Berarti keunggulan itu dari segi keahlian gitu ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dari tim vape store saat ini? Kalau untuk kendalanya ya benar-benar cuma satu sih, isu-isu yang beredar dimanapun, sosial media kabar atau segala macam, yang menginformasikan bahwasanya kalau liquid vape mengandung narkoba. Itu yang benar-benar jadi apa ya bahasanya, jadi kendala besar lah untuk mereka yang baru beralih dari sini, baru gak mau beralih, tiba-tiba dari isu-isu kayak gitu yang keluar. Padahal balik lagi, liquid dikeluarkan itu sudah melalui berbagai macam proses, mulai dari persetujuan dari bea cukai atau segala macam. Makanya liquid yang kita jual di sini selalu ada pita-pita cukainya kayak ini. Jadi kalau misalnya abangnya beli liquid di suatu toko, tidak ada pita cukainya, kalau bisa di skip aja biar harganya lebih murah.
Barat tuh yang merusak pasar tuh. Iya, oknum ya. betul, betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, dan pertanyaan terakhir. Hmm? Bagaimana harapan dan rencana Abang ke depan nih untuk Vape Store ini? Kalau harapannya ya pasti berharap tokonya cepat berkembang pesat, terus bisa buka lagi cabang-cabang yang baru, dan ya lagi rencananya tetap satu buka cabang baru. Nah, itu kalau untuk rencana ke depannya kayak gimana itu pasti. Oke Bang, sekian saja dari wawancara yang kami pertanyakan. Sampai di sini saja. Siap. Terima kasih.